akan menjelaskan materi tentang keselamatan kerja pada pemasangan jaringan internet, keselamatan kerja pada perakitan komputer, kesehatan kerja pada penggunaan komputer ketika bekerja. Keselamatan dan kesehatan kerja dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang suatu pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Tidak selalu keunggulan perangkatnya yang harus diperhatikan, tetapi juga tata kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu K3, seperti pengaturan posisi duduk, pengaturan jarak pandang mata ke monitor, dan prosedur penggunaan perangkat komputer serta pemeliharaannya dengan baik dan benar. Mengatur posisi duduk. Yang termasuk dengan posisi duduk di sini adalah posisi tubuh, badan, posisi tangan, dan posisi kaki yang diletakkan secara baik dan benar. Karena dengan begitu kita dapat menjaga keseimbangan tubuh agar dapat bekerja menggunakan komputer tidaklah cepat dan mudah lelah. 1. Posisi badan. Posisi punggung dan pundak dalam keadaan tegak dan bersandar pada sandaran kursi jika ada sandaran kursi. Duduklah yang santai, terutama posisi kepala dan leher serta punggung, sehingga tidak menimbulkan ketegangan. 2. Posisi tangan. Posisi jari jemari diletakkan pada posisi sesuai dengan kaidah pengetikan 10 jari. 3. Posisi kaki. Posisi kaki jangan bersila. Berilah ruang gerak pada kaki agar tidak kelelahan. Usahakan telapak kaki agar menapak pada lantai. Memperkirakan jarak pandang dengan monitor. Selain pengaturan posisi duduk, pengaturan jarak pandang ke monitor juga harus mendapatkan perhatian. Jarak mata ke monitor yang terlalu dekat atau terlalu jauh dapat mengakibatkan kesehatan mata terganggu. Agar kesehatan mata tidak terganggu akibat menggunakan komputer, maka yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Jarak pandang yang baik adalah 30-50 cm dari monitor. Posisi monitor agar diatur sesuai dengan posisi kepala atau mata agar tidak terlalu menunduk atau mendongak. Penerangan ruangan harus cukup terang. Jika ada pengamanan radiasi monitor, gunakanlah. Jika tidak ada pengamanan radiasi monitor, aturlah intensitas monitor. Jangan terlalu terang atau gelap. Keselamatan kerja dalam pemasangan jaringan network. Hal yang pertama yang harus dilakukan dalam pemasangan jaringan adalah menyiapkan perlengkapan alat maupun bahan, dan yang paling utama adalah nyali dan kepercayaan diri, karena hal itu yang membuat kita bisa melakukan suatu hal yang dapat keselamatan dalam bekerja sangatlah penting. Perlengkapan yang harus disiapkan dalam keselamatan kerja teknik komputer jaringan adalah 1. Tali pengaman dalam memasang komponen di tempat yang tinggi, gunanya untuk membantu kita serta mengamankan anggota tubuh seandainya kita akan terjatuh, dan menyamankan saat bekerja. Maksudnya menyamankan adalah kita bisa santai saat bekerja, dalam bekerja, karena tali pengamannya seperti tempat duduk, walaupun terbuat dari tali kan tak masalah, bukan? 2. Gelang listrik.
statis, berfungsi untuk mengurangi aliran listrik yang masuk ke dalam tubuh saat pemasangan jaringan. 3. Sarung tangan. Sarung tangan berfungsi untuk menguatkan pegangan kita serta mengurangi aliran air keringat yang dikandung tubuh supaya tidak mengenai komponen, karena akan menyebabkan komponen itu konslet. Perlengkapan bahan dan alat periferal. Alat periferal dalam melakukan pemasangan dan perakitan dan pembersihan komponen jaringan sangatlah perlu, sebab itu akan membantu meningkatkan performance komponen. Alat-alatnya sebagai berikut. 1. Kuas. Fungsi kuas adalah untuk membersihkan. 2. Obeng. Obeng berfungsi untuk mengganti alat ataupun memasang alat. 3. Tang. Tang berfungsi untuk menguatkan komponen dan sebagainya. 4. Kabel dan baut berfungsi untuk menambahkan komponen yang kurang ataupun memperbaikinya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga adalah singkatan dari kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu aspek yang harus diperhatikan saat menggunakan komputer. Penelitian telah mengungkapkan bahwa bekerja dengan komputer dapat menyebabkan gangguan kesehatan bahkan keselamatan. Gangguan apa yang terjadi? Gangguan kesehatan dapat terjadi pada otot dan tulang, seperti nyeri pada tulang dan otot. Selanjutnya pada organ tubuh, seperti kesemutan dan mata merah. Dengan menerapkan K3, maka kita akan terhindar dari gangguan kesehatan tersebut. Pada saat menggunakan komputer, bagian tubuh yang harus diperhatikan yaitu posisi kepala, posisi leher, posisi pundak, posisi lengan, posisi kaki, dan posisi punggung. Untuk posisi kepala dan leher, pada saat bekerja dengan komputer, posisi kepala dan leher harus tegak dengan wajah menghadap langsung ke layar monitor. Leher tidak boleh membungkuk atau mengadah, karena hal ini dapat menyebabkan sakit pada leher. Pada posisi punggung yang baik adalah posisi punggung yang tegak, tidak miring ke kiri atau ke kanan, tidak membungkuk, dan tidak bersandar terlalu miring ke belakang. Untuk posisi pundak yang baik adalah posisi pundak yang tidak terlalu terangkat dan tidak terlalu ke bawah. Untuk posisi lengan yang baik adalah bila tangan berada di samping badan dan siku membentuk sudut yang lebih besar dari 90 derajat. Sedangkan posisi kaki, pada saat bekerja dengan komputer, kaki harus diletakkan di lantai dan kaki membentuk sudut lebih dari 90 derajat. Dalam K3, kita juga harus memperhatikan bagian-bagian komputer seperti monitor, CPU, kabel komputer, dan keyboard. Pada monitor, untuk mengurangi keluhan pada mata, gunakan layar anti radiasi agar terhindar dari sinar radiasi. Yang kedua, posisikan monitor dengan baik agar tidak mengadah atau menunduk. Yang ketiga, mengatur pencahayaan agar tidak terlalu terang dan gelap. Dan yang keempat, selalu kedipkan mata agar mata tidak kering, sesekali memandanglah keluar ruangan. Pada CPU, bagian dari perangkat komputer ini tidak boleh langsung bersentuhan dengan tangan basah, karena aliran listrik yang ada pada CPU dapat menyetum pengguna komputer. Pada kabel komputer, bagian dari komputer ini harus dihindari dari air, karena dapat menyebabkan korsleting. Dari korsleting ini dapat mengakibatkan hubungan arus pendek yang menyebabkan kebakaran. Sedangkan pada keyboard, hindarkan keyboard dari air yang dapat mengakibatkan keyboard hang, keyboard berlumut, dan korsleting.
Itulah penerapan ketiga dalam penggunaan komputer. Kami harap info ini dapat bermanfaat. Terima kasih.